Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Biasanya siapa ini yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya udah, silakan Mas Nathan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Nathan yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, kabarnya hari ini baik-baik saja semuanya ya? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ini yang hadir ada sekitar 9 siswa ya. Ada Mas Nathan, Mbak Anyelir, Mbak Zahra, Fauzan, Ilham, Nafisa, Niken, Sevi, Inas ya. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai matriks ya, melanjutkan materi matriks sebelumnya di mana sebelumnya kita sudah belajar determinan. Untuk hari ini nanti kita masuk ke inverse. Ya. Sebelum ke inverse. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini nantinya? Nanti di sini untuk inverse itu nanti kita akan menentukan inverse matrik ordo 2x2. Lalu kita akan menganalisis sifat inverse matrik ordo 2x2, lalu mengkomunikasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan inverse matrik 2x2. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran nih, ke inverse, masih ingat perkalian matriks apa tidak? Masih, Bu. Masih? Coba Masih. kalau Ibu punya seperti ini. Ari dan Bimo setiap hari mengkonsumsi vitamin A, B, C setelah makan. Ya, itu untuk dosisnya Ari 1 sendok teh makan untuk 1 sendok teh vitamin A, 2 sendok teh vitamin B, 2 sendok teh vitamin C untuk sekali minum. Sedangkan Bimo itu 2 sendok teh vitamin A, 1 sendok teh vitamin B, 2 sendok vitamin C untuk sekali minum. Berapa dosis mereka dalam mengkonsumsi vitamin A, B, C jika mereka mengkonsumsi 3 kali dalam sehari. Ini kan dalam permasalahan tersebut itu kita bisa sajikan ke dalam bentuk matriks. Ya, matriksnya di sini untuk yang Ari itu yang mana? Yang Ari kira-kira yang mana itu coba kalau disajikan di matriks? Ada yang bisa menjawab? Yang mana yang atas? Atas yang mana saya? Baris pertama, Bu. Oh, baris pertama. Baris pertama itu ada 1, 2, dan 2 ya. Ya, kalau yang kolom kedua itu apa? Dosisnya Bimo. Dosisnya Bimo, Bu. Dosisnya Bimo? Kolom yang kedua? Kolom kedua itu apa? Vitamin B. Vitamin B ya, vitamin B. Nah, untuk menentukan dosisnya, berarti nanti di sini tinggal dikalikan karena 3 kali sehari ya. Berarti nanti hasil perkaliannya di situ berapa? 3 dengan skalarnya karena 3 kali sehari, berarti nanti hasilnya berapa untuk matriksnya? Untuk baris pertama ada siapa saja? 3, 6. Lalu untuk baris yang kedua? 6, 3, 6. Oke, terima kasih. Selanjutnya sekarang kalau perkalian antar matriks masih ingat? Masih, Bu. Masih. Gimana itu? Kalau untuk baris pertama, kolom pertama cara mengalikannya bagaimana? 3 kali 5 terus ditambah 5 kali 3. Oh, 3 kali 5 ditambah 5 kali 3. Hasilnya berapa? 30. 30, betul. Lalu selanjutnya, baris
Ya, selanjutnya untuk baris yang pertama kolom kedua. Ada 3 kali 2 ditambah 5 kali 4. 4. Betul, hasilnya 26. Dan sampai dengan di matrik baris pertama, baris kedua kolom pertama. Berarti berapa kali berapa? 4 kali 5 ditambah 2 kali 3. Oh, ya Inas bisa menjawab, Nas. Sekarang kalau baris yang kedua, kolom kedua, ayo Nas. Siapa itu? 4 kali 2 ditambah 2 kali 4. Nah, betul. Sambil goyang-goyang nggak apa-apa ya. Berapa hasilnya, Nas? 16. Oke, terima kasih. Jadi nanti setelah dicari, ketemulah bentuk matriksnya ya. Hasilnya untuk ordo 2 kali 2 dikalikan dengan ordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya nih. Kalau sekarang masih ingat tentang determinan apa tidak? Minggu kemarin loh, determinan. Masih, Bu. Apa itu determinan? Gimana cara mencarinya? Untuk yang ordo 2 kali 2? AD kurangi BC. AD dikurangi BC. Betul. Ya. AD dikurangi BC. AD-nya itu siapa? Hanya untuk yang matriks baris pertama, kolom pertama ya. B-nya matriks pertama, untuk elemen kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya nanti tinggal dikalikan. Begitupun dengan sifat-sifatnya yang perlu dipahami untuk sifat-sifat determinan, yaitu untuk suatu perkalian determinan ya, A kali B akan sama saja dengan masing-masing dikalikan, dicari dulu determinannya lalu dikalikan, dan sifat yang lainnya. Selain itu kemarin kita juga sudah mempelajari menyelesaikan SPLDP menggunakan determinan matriks. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari saya belum ada, Bu. Oke, selanjutnya apa sih sebenarnya manfaat dari matrik itu sendiri? Coba di sebelah kiri itu ada pesanan ya, nasi goreng. Kayaknya temanya hari ini makanan. Nasi goreng itu ada pembeli WA ke abangnya ya. Nasi goreng pesan 25. Yang 24 telur pisah semua, yang satu campur, yang pisah 8 ceplok setengah matang, dan yang lainnya. Itu kan kalau kita sebagai penjualnya sudah pusing sendiri ya. Nah, sebenarnya itu kan bisa kita gunakan bantuan tabel dalam penyelesaiannya. Setelah itu, kita bisa sajikan dalam bentuk matriks. Ya, kalau misalkan penjualnya tahu matriks ya, ternyata pemanfaatannya matriks pun bisa seperti itu. Jadi kita lebih mudah dalam membaca untuk seperti ini. Oh, ternyata di baris yang pertama itu ada telur campur, baris kedua ada ceplok setengah matang, dan ceplok matang, dan seterusnya. Oh, kolom pertama itu ada yang tidak pedas, sedang, pedas, dan karena pesanannya ada yang tidak pedas, tidak pakai kecap ya, dan seterusnya. Terbentuklah di situ untuk matrik ordonya berapa? 5 kali 5, Bu. 5 kali 5, oke, terima kasih. Itu salah satu pemanfaatan matriks. Selain itu, juga untuk pemanfaatan matriks, ya, itu bisa juga selain dalam perdagangan tadi ya, selain itu juga dalam militer. Jadi, misalkan ada kode-kode tertentu yang digunakan, seperti tadi, misalkan dari menu tersebut, disajikan dalam bentuk matriks. Nah, dalam militer ini pun juga bisa digunakan untuk kode-kode tertentu. Misalkan seperti itu. Ya, jadi kode-kode itulah yang digunakan misalkan oleh agen rahasia dan yang lainnya dalam menyampaikan pesan ke teman yang lain. Itu salah satu pemanfaatan mempelajari matriks salah satunya. Nah, untuk proses pembelajarannya hari ini nanti akan Ibu berikan dulu materi awalnya yaitu mengenai matriks, lalu nanti ada pembagian kelompok ya seperti biasa, lalu kalian nanti bisa diskusi, bisa WA, saling WA dengan temannya, nanti satu kelompok ada yang 2 anak, ada yang 3 anak,
Lalu nanti hasil diskusinya, LKPD-nya yang sudah nanti dibagikan akan dikirim ke WA grupnya. Lalu nanti masing-masing kelompok semuanya presentasi. Ya, selanjutnya, nah selain itu dalam proses pembelajaran adapun penilaian yang akan Ibu ambil, yaitu ada sikap disiplin dan tanggung jawab. Tadi semuanya sudah tepat waktu dalam hadir. Ya, nanti dilihat dari tanggung jawabnya ketika kalian mengerjakan bagaimana. Lalu nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan melakukan tes evaluasi dan keterampilannya. Kalian nanti akan dinilai bagaimana sih penampilan kalian atau penyampaian kalian dalam presentasi, baik yang presentasi maupun yang menanggapi. Itu ya. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Masih ingat permasalahan minggu sebelumnya apa tidak? Bakso. Ya kan? Bakso dan apa di situ? Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Apa itu, Nas? Kelapa, Bu. Es kelapa. Oke, coba ada yang bisa tahu apa tidak dari permasalahan tersebut? Itu kira-kira bentuknya dari permasalahan tersebut bisa dibawa ke SPLDV atau SPLTV ya? Apa itu, Nafisa? SPLDV, Bu. SPLDV. Oke, SPLDV-nya kira-kira apa? Untuk baksonya dimisalin X, es kelapanya dimisalin Y gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Coba ada yang bisa menjawab lagi? Untuk persamaannya bagaimana kira-kira? Tadi sudah dimisalkan. Iya, gimana? Iya, gimana Mbak Zahra? Pemisalan pertama untuk Dinda itu 3X, 2Y plus 2Y sama dengan 70.000. Kemudian untuk Ray 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Mbak Nika ngantuk apa? Coba dari permasalahan tersebut ada yang bisa menyajikan. Nah, setelah itu kan seperti ini ya. Sudah tadi dimisalkan oleh Mbak Zahra dan Mbak Nafisa. Ternyata di situ dimisalkan X itu adalah bukan baksonya loh ya, tapi harga seporsi bakso. Kalau yang Y adalah harga segelas es kelapa. Nah, sistem persamaannya tadi betul dimisalkan oleh Mbak Zahra bahwa oh ternyata didapat 3X plus 2Y 70.000 dan 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Nah, bentuk tersebut kita bawa ke dalam bentuk matriks, ya, yaitu dengan matriks yang pertama di situ, ini ya. Kemarin ada yang bertanya, Bu, kok kenapa di situ yang 3 dan 2 diletakkan di atas, atau di baris pertama, 3 dan 5 diletakkan di kolom pertama. Ketika kita mengalihkan, 3 dikalikan dengan X, lalu 2 dikalikan dengan Y, maka menghasilkan persamaan yang pertama ini, maka meletakkannya seperti itu. Ya, itu diperhatikan lagi dalam mengubah SPLDV menjadi bentuk matriks. Bisa dipahami untuk seperti ini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemarin menyelesaikannya ini menggunakan cara apa ya untuk yang minggu kemarin? Menggunakan determinan, betul. Nah, ternyata untuk masalah tersebut bukan hanya menggunakan metode determinan, tapi kita juga bisa menentukan nilai X dan nilai Y dengan menggunakan metode inverse. Biasanya dulu kalian pada waktu SMP metode SPLDV menggunakan apa? Menggunakan apa? Eliminasi substitusi. Iya, betul, eliminasi substitusi. Lebih mudah pakai eliminasi substitusi daripada determinan matriks, betul. Tapi kita karena sedang belajar matriks, ternyata pemanfaatan matriks pun bisa menyelesaikan untuk permasalahan SPLDV, ya. Itu salah satunya. Nah, bagaimana sih kalau menggunakan metode inverse? Tapi kan kita harus tahu dulu. Ibu sudah memberikan materi, coba adakah yang sudah membaca mengenai inverse?
Apa sih itu inverse? Ada yang bisa menjawab? Kebalikan, Bu. Inverse itu kebalikan, Bu. Kebalikan. Kalau inverse matrix, ada yang sudah membaca rumusnya apa? Nathan? Sudah baca atau belum? Inas, ayo jangan ketawa-ketawa, coba matriks inverse-nya apa itu? Yang 1 per determinan bukan, Bu? Iya, betul. Sudah baca ya? Apa itu? 1 per determinan dikali Kali D. D. Terus? D min C sama B dengan min A. D min C. Min Gimana? Oh, min A. Min. Coba diingat-ingat lagi. Ya, kalau bisa mungkin kacamatanya bisa sambil dilepas dulu ya, biar ingat rumusnya apa. Ya, oke. Ternyata untuk ordo 2 kali 2 mungkin tadi Mas Inas sudah memberikan clue ya, bahwa inverse dari matrik untuk ordo 2 kali 2 itu adalah 1 per determinan, betul. Tapi tadi yang Mas Inas itu lupa, mana yang min B, mana yang A. Nah, ini kan awal mulanya letaknya A, B, C, D. Nah, ini yang dibalik. Ya kan? Betul tadi Mas Inas, tapi lupa ini apakah min A, apakah min C, gitu. Tahu sebenarnya di mana, cuman lupa mungkin ya. Nah, ini untuk menyatakan suatu inverse matrix. Jadi kita cari dulu, makanya kalian harus bisa dulu tadi determinan, lalu mengetahui ini untuk namanya ini adjoinnya ya. Adjoinnya untuk D, min B, min C, dan A. Jadi suatu matriks itu mempunyai inverse jika matriks tersebut bukan matriks singular. Ya, jadi dia memiliki determinan. Kemarin kan sudah syaratnya. Nah, ini untuk matriksnya, karena sudah membaca, ya kan, materi yang sudah Ibu kasihkan. Setelah ini, nah ini untuk sifat-sifatnya yang perlu kalian ketahui. Ada beberapa, ya, ada beberapa sifat inverse yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, determinan A, maka determinan dari A inverse sama dengan determinan dari A inverse itu sendiri. Ini. Ya, dan seterusnya ini untuk sifat-sifatnya yang perlu kalian ingat. Jadi sesuai ada yang di materi ajarnya itu sudah ada. Ya, bisa kalian baca-baca untuk sebagai bahan diskusi. Nah, sekarang kita pembagian kelompok 1. Di sini Sevinas ada. Nathan? Nafisa ada? Ada ya. Niken sama Ilham ada? Oke, Fauzan sama Zahra? Fauzan ada? Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke. Anyelir sama Sevi ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kalian tinggal buka LKPD-nya. Tadi yang sudah Ibu share. Ya, LKPD-nya. Silakan buka di grup WhatsApp. Download LKPD-nya, sudah ya. Nah, di situ nanti kalian tuliskan identitasnya. Identitas dari LKPD, perhatikan permasalahannya. Di situ ada permasalahan yang tadi sampaikan bahwa matrik ini bisa digunakan oleh agen rahasia dalam memecahkan suatu kode-kode tersendiri. Nah, di situ kalian nanti pahami untuk permasalahannya, ada kode konversinya, ya. Setelah itu nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Antara masalah 1 dan masalah 2 itu saling berkaitan. Jadi, kalian harus pahami dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Diskusikan dan tanya kalau misalkan ada yang belum jelas. Itu untuk petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Nah, kalian bisa sambil buka internet, buka YouTube boleh. Loh Bu, HP saya dipakai gitu misalkan, ini buka buku. Ya, atau mungkin bisa dinonaktifkan dulu kameranya sambil buka itu bisa. Ya, silakan bisa berkelompok atau bisa diskusi. Kalau malu ya bisa chat di WA bisa. Ya, kalau misalkan Bu saya pengennya tanya langsung silakan. Ya, silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk
Ya, 10 sampai 15 menit untuk diskusi menyelesaikan LKPD. Ini semuanya bawa alat tulis kan ya di rumah ya. Ada alat tulis, ada buku ya. Ada, Bu. Ada. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya yang tadi udah Ibu share pagi ya, sudah di-print dulu. Jadi diamati dulu, silakan dikerjakan. Kalau mau tanya, tanya silakan ya. Ada yang mau ditanyakan dari permasalahannya? Kalau nggak berani tanya langsung, WA ya boleh. Ini di grup, saya mau tanya tapi malu, ya boleh. Silakan, mau tanya langsung boleh, silakan. Ada yang kesulitan nggak untuk yang permasalahan pertama? Enggak, Bu. Ini Sevi sama Ilham bisa on kamera nggak? Bentar Bu lagi ngerjain. Oh iya, iya, oke, oke. Sambil diskusi ya, Ham, sama kelompoknya siapa? Ya ini lagi sama Niken. Oke. Gimana, Inas? Gimana, Nas? Ada yang mau ditanyain? Nggak tahu, Bu. Sekelompok sama siapa, Inas? Sama Nathan, sama Kanavisa maksudnya.
Bu izin ke belakang ya, Bu. Oh ya, Bu, izin tanya yang masalah 2, berarti masalahnya mencarinya kayak yang kimchi, Bu. gimana masalah 2? Masalah 2, cara mencarinya kayak yang masalah 1, yang kimchi, Bu. Masalah 1 kimchi. Bentar. Untuk masalah 2 yang nomor 1 2 gitu apa Mas? Yang, iya, Bu. Nah, soalnya Ibu buka dulu. Masalah 2 itu kan yang agen rahasia ya, Ham? Iya, Bu. Di situ kan, coba Ibu zoom dulu ya. Berarti nanti di situ agen khususnya itu kan ada kode enskriptnya ya. Ada kode enskript 26, min 19, 22, min 11. Kalau yang kimchi itu kan dirubah dulu ya, kode enskripsinya menjadi suatu matriks, lalu ada matriks kuncinya, pokoknya langkahnya itu sama seperti mirip yang nomor 1. Nomor 1 berarti kan yang dicari apa dulu, Ham? Yang dicari apa dulu? Nomor 1 yang Nomor 1 yang masalah 2. Yang dicari apa dulu? kode inskripsinya ya, Bu. Iya, kode enskripsinya dirubah dulu ke matriks, lalu matriks kuncinya dicari apanya? Invest, Nah, betul. Nanti tinggal diapakan? dikalikan. Betul Oke. sekali. Paham, Bu, Oke, paham. bisa dilanjutkan. Makasih, Bu. Ya. Fauzan lagi di sekolah, Fauzan? Fauzan di sekolah? Suaranya kedengeran nggak, San? Kedengaran Bu di sekolah Bu, Oh, ya udah. Fauzan sekelompok sama siapa? sama Mbak Zahra. Oh iya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau bingung di WA nggak apa-apa. Baik Bu.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Gimana Mbak Zahra? Nanti untuk presentasinya gimana ya, Bu? Share screen atau gimana? Oh ya bisa nanti share screen untuk masing-masing siswa, bisa untuk share screen atau hasil pekerjaannya nanti di-share di grup. Nanti biar Ibu yang share screen nggak apa-apa. Nanti ini dibagi ya. Untuk yang pertama ini nanti siapa, yang kedua ini siapa kelompoknya, lalu ini yang ketiga siapa, nanti yang keempat siapa. Karena ada 4 kelompok, diusahakan semuanya mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum presentasi? Atau ada yang mau share jawaban atau kesulitan gitu? Itu yang kimchi bisa semua ya memasukkan kodenya? Oh, Bisa, ada yang Bu. bisa. Bisa, Bu. Ini hanya Lir sudah kirim, udah selesai apa Lir? Kelompok berapa ini hanya Lir? Kelompok 4, Bu, sama Selvi. Oh, kelompok 4 sama Sevi. Silakan kalau yang lain mau kirimkan, boleh. Kalau sudah selesai sambil Ibu cek. Wah, Sevi kirim juga ya? Oke. Ini hasil sharing berdua berarti. Sevi sama Anyelir. Ya, Bu. Diskusi tadi. Oke. Niken. Sudah kirim. Sevi. Ada lagi? Ini Anyelir sama Sevi jawabannya sama atau ada yang berbeda? Kayaknya sama sih, Bu. Sama ya. Fauzan kelompok berapa, Zan? Kelompok 3, Bu. Sama siapa? Sama Mbak Zahra. Berarti yang belum kelompoknya siapa ini? Oh, nggak mau kalah ya. Nafisa, kelompok berapa, Fis? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1 itu sama Ines sama Nathan. Nathan. Oke, ini berhubung sudah semuanya, berarti langsung bisa presentasi ya. Coba. Untuk yang pertama, sudah kelihatan belum bagiannya? Nah, untuk yang ini siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Kelompok saya. Kamu kelompok berapa, Lir? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, yang bawahnya mau siapa? Kelompok saya boleh deh, Bu. Oh ya, kamu sama siapa, Ra? Fauzan.
Sama Fauzan. Siapa yang mau presentasi, Ra? Pak Zahra apa Fauzan? Fauzan Mbak gimana? Zahra, Bu. Mbak Zahra, Bu. Oke, kalau untuk yang ini siapa ini? 1, 2, masalah 2. Saya, Bu. Nathan, Bu. Bertiga Ya. loh ya. Bertiga berarti presentasi semua ya. Nggak boleh Pastinya. tiga. Ya. Terus yang terakhir berarti ini tinggal sisanya ya, Ilham sama Niken. Oke. Untuk yang pertama, mau langsung presentasi? Mbak Sevi, Mbak Nyelir? Ya, Ibu. Share screen sendiri? Atau Ibu yang share screen? Mungkin dari Bu Anis saja ya, Bu. Silakan bisa dipresentasikan, dimulai dulu, dibuka dulu Mbak Sevi sama Mbak Nyelir. Oke, baik Ibu. Saya buka lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Anissa atas waktunya. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sevi Pratiwi, saya sendiri, dan rekan saya yaitu Anyelir Putri Humanika. Kami di sini akan mempresentasikan tentang masalah pertama. Mbak Sevi bisa pegang filenya juga kan ya? Mungkin takutnya Ibu di sini Bisa, Bu. jaringannya ya. Langsung ke soalnya aja atau gimana, Bu? Oh ya boleh, silakan. Oke. Jadi di sini ada kode enkripsi yaitu membentuk kata kimchi. Diterjemahkan dari alfabet ke angka yaitu 6, 5, 7, 2, min 4, dan 5. Dan kemudian susunan barisan angka tersebut menjadi matriks yang berbaris 2, yaitu matriks F, yaitu 6, 7, min 4, 5, 2, 5. Berikutnya diketahui matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki inverse yaitu matriks A, 0, min 1, 1, 1. Berikutnya kalikan matriks kunci A dengan matriks F, sehingga A kali F yaitu matriks 0, min 1, 1, 1 dikali 6, 7, min 4, 5, 2, 5. Yaitu menjadi min 5, min 2, min 5, 11, 9, dan 1. Kemudian susun matriks yang dihasilkan menjadi satu baris, yaitu min 5, 11, 2, 9, min 5, dan 1. Dan terakhir, susunan baris tersebut adalah sandi yang akan dikirimkan ke penerima. Pesan yang sudah dienkripsi akan diterima dalam bentuk susunan angka. Agar penerima dapat memahami isi pesan, penerima harus melakukan proses deskripsi sebagai berikut. Oke, terima kasih. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sevi. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Kelompok 4 ya, kelompok 4. Oke. Coba dari kelompok 4, sebelum kita lanjutkan, ada yang punya jawaban berbeda? Ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua? Sama, Bu. Sama semua sudah dicek itu negatifnya atau hasil perkaliannya kadang suka terbalik-balik antara baris dikalikan kolom atau kolom dikalikan baris, sama semua? Sama, oke. Selanjutnya ini dilanjutkan
kelompok berapa tadi ya? Siapa yang presentasi bawahnya? Zahra ya? Kelompok 3, Bu. Nah, ya, sebelah. Ya. Silakan dibuka dulu, Mbak. Oke, boleh minta tolong di-share screen, Bu. Sudah. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi permasalahan tadi. Untuk permasalahannya sendiri masih sama dengan permasalahan 1, yaitu mencari barisan angka alfabet. Kemudian untuk yang pertama itu, kode inskripsinya dimisalkan dulu menjadi A. Kemudian untuk kode dari inverse-nya dimisalkan, kode dari matriks kuncinya dimisalkan dulu menjadi F. Untuk itunya langsung diubah ke dalam matriks berbaris 2, yaitu sama dengan F sama dengan 6, 7, min 4, 5, 2, 5. Kemudian hasil tersebut dikalikan, diinverskan, hasil dari matriks A-nya diinverskan menjadi 1 per determinan A, kemudian dikali dengan kebalikan dari A. Itu 1 per 0 dikurangi min 1, kemudian dikalikan dengan 1, 1, min 1, 0. Hasilnya itu determinan sama dengan A inverse sama dengan 1, 1, min 1, dan 0. Kemudian untuk hasil dari inverse dikalikan dengan matriks kuncinya, matriks inskripsinya, yaitu 1, 1, min 1, 0 dikalikan dengan 6, 7, min 4, 5, 2, 5. Hasilnya itu adalah 11, 9, 1, min 6, min 7, min plus 4. Kemudian hasil dari matriks tersebut diubah ke dalam suatu baris menjadi 11, min 6, 9, min 7, 1, 4. Baris itu tuh dihasilkan dari matriks yang dicari tadi. Polanya itu selisih 2. Jadi antara 11, terus pindah kolom menjadi 9, terus pindah kolom lagi, selisih 1 kolom lagi jadi 1. Kemudian bawahnya juga min 6, min 7, 4. Untuk hasil selanjutnya dikonversikan ke dalam alfabet sesuai dengan tabel yang disajikan di awal menjadi U, L, Q, N, A, G. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Zahra, presentasinya sudah bagus sekali ya. Ini jawabannya sama semua, menghasilkan konversinya ULQ NAG. Gimana, Nas? Ada yang tanyakan? Angkat tangan apa gimana itu? Oh, malah kasih applause ya. Ibu tanya itu apakah ada yang ditanyakan apa tidak, Nas? Ada, Sama, Bu. sama nggak jawabannya dengan kelompok kamu? Sama-sama. Sama apa emang yang sama? Jawabannya. Nah, tadi untuk melakukan inskripsinya itu ya, kode tersebut ternyata ada beberapa langkah, yaitu susun angka yang diterima. Tadi kan angkanya berupa kimchi tadi ya. Kimchinya itu menjadi berbaris 2. Ya, di mana untuk masing-masing dari kalimatnya itu tadi ya, katanya kimchi. Oh, ini adalah untuk 2 huruf menjadi 1 kolom, 2 huruf untuk kolom kedua, 2 huruf untuk kolom yang ketiga. Nah, ini untuk susunannya. Setelah itu dikalikan nanti dengan matriks kuncinya. Ya, matriks kunci dikalikan dengan kodenya. Tapi kita cari dulu matriks kuncinya. Nah, tadi sudah betul Mbak Zahra mengalikan untuk matriks kuncinya. Di mana ini 0 dapat dari mana Mbak Zahra dan siapa? Fauzan, Bu. Dapat dari mana itu, Zan? 0 dikurangi negatif 1. 0 dari mana, Mas Fauzan? Dinyalakan suaranya. 0 dari mana? Dinyalakan dulu suaranya. Wah, sepertinya Fauzan ngelak ya. Coba dibantu Mbak Zahra. Itu 0 dari mana? Siapa tahu masih ada yang belum Itu paham. hasil dari perhitungan determinan, Bu.
Oh, Di mana determinan. rumus determinan itu ya Oke, determinannya didapat dari 1 dikalikan 0 dikurangi negatif 1 dikalikan 1. negatif 1 kali 1. Betul, terima kasih. Lalu selanjutnya tinggal dikalikan ya. Oke, matriks A-nya itu tadi, oh ini awalnya sudah negatif ya. Oke, betul. Udah, kasih plus dulu untuk kelompok 3. Nggak bunyi ya plusnya ya. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok Kita- 1, Bu. Saya, Bu. Oh, kelompok 1 ya? Siapa? Mau Ibu share-kan apa mau share sendiri? Share sendiri aja, Bu. Ya udah, share sendiri. Nafisa, Pak? Inas apa Nathan? Saya, Bu, yang share screen. Oh, yang presentasi siapa? Nah, Kayaknya nih Nafisa terjebak di antara kelompoknya ya. Ada Mas Nathan dengan Inas. Luar biasa. Silakan Mbak Nafisa. Ini yang nulis Nafisa ya. Tulisannya rapi sekali ya. Nathan nggak ngapa-ngapain nih. Ya ampun. Coba masalah 2 silakan dipresentasikan. Siapa yang mau membacakan dulu? Saya. Oke, silakan Mas Inas. Langsung caranya ya, Bu. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya, Safina Sejuna, Aldis Nathan, dan Kak Nafisa Hika akan mempresentasikan masalah 1, nomor 1 dan 2. Pada nomor 1, kami mengubah kode inskripsi menjadi matriks, yaitu 26 dengan min 19 dan 22 dengan min 11. Lalu kami mencari inverse matriks kunci yang menghasilkan 3/2 dengan min 1/2 dan 2 dengan min 1. Kemudian, Dari mana, Nas? kenapa? Itu dari mana, Nas? 3/2. Yang dari 1/min 6 ditambah 4 dikali inverse min 3, dikali matriks min 3 dengan 1 dan min 4 dengan 2. Kemudian kami mengalihkan kode inskripsi dengan matriks yang menghasilkan matriks 1 dengan 6 dan 11 dengan 0 yang kami ubah menjadi barisan angka dan mengkonversi angka tersebut dengan tabel alfabet yang mempunyai pesan 1 itu A, 6 itu K, 11 itu U, 0 nggak ada. Ya, yang hasilnya aku. Jadi 0 dianggap nggak ada hurufnya gitu ya? Ya. Oke, lanjut. Lalu nomor 2, kurang lebih caranya sama, hanya berbeda ordo, yaitu 2 kali 3. Dengan angka 24 dengan min 13, 30 dengan min 16, 2 dengan min 5. Inverse matriks kuncinya sama dengan nomor 1. Kemudian dikalikan kode inskripsi dengan matriks
kunci yang menghasilkan 10 dengan 1, 13 dengan 1, dan min 7 dengan 4. Lalu diubah menjadi barisan angka dan dikonversi menjadi 10 yaitu S, 1 itu A, 13 itu Y, 1 itu A, min 7 itu N, dan 4 itu G, yang menghasilkan kata sayang. Menghasilkan sayang ya. Oke. Jadi, dua kata terbentuk, nomor 1 dan 2 terbentuk. Kalimat apa yang kalian sudah temukan sebelum Aku dan sayang. dan sayang? Coba nanti kita lihat di permasalahan selanjutnya ya, di kode selanjutnya itu aku sayang siapa. Silakan dilanjutkan presentasi untuk kelompok selanjutnya. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya Mas Ilham dan Mbak Niken. Mau presentasi share screen sendiri apa gimana? Gimana, Ken? Share screen-in, Bu. Gimana? Share screen-in. Share screen. Iya, Bu. Yang mau presentasi siapa? Ilham apa Niken? Aku boleh. Terus Niken ngapain? Nggak tahu, Bu. Kemarin udah ngerjain, Bu. Oh, udah ya. Ya. Oke, sebentar Ibu share screen. Terlihat nggak? Kalian sambil itu juga ya, dari laptop kalian sendiri atau kertasnya sendiri. Silakan dibuka dulu. Yang membuka mungkin Niken dulu, nanti Ilham menjelaskan. Silakan dibuka. Mbak Niken. Oke, jadi kita dari kelompok 2 mau presentasi masalah 2 untuk bagian yang terakhir ya. Bagian yang tinggal gabungan kata sama bagian kata-kata terakhirnya. Ya, bisa langsung mulai aja. Ya. Oke, yang pertama kan disuruh susun kode menjadi matriks berbaris 2. Dan itu ketemu jadi 6, 22, min 2, min 11. Habis itu inverse matrix kuncinya dicari dan ketemu 3/2, 2, min setengah sama min 1. Habis itu inverse matrix kunci dikali dengan kode enskripsi menghasilkan 5, 11, min 1 sama 0. Maka mengkonversikan menjadi alfabet menjadi 5i, min 1b, 11u, dan 0 enggak ada. Dan ketemunya ibu. 5i maksudnya ya. 5i min 1b. Ya, Bu. Jadinya gabungannya apa, Mas? Jadi totalnya? Aku sayang ibu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Semuanya sama hasilnya, rangkaian kalimatnya? Sama, Bu. Sama. Jadi dari beberapa permasalahan tersebut ya, tadi kita sudah mempelajari mengenai inverse ya. Coba di bawah itu kan ada ya kesimpulannya. Untuk dari pengerjaan LKPD-nya. Nah, sebentar Ibu share screen dulu. Dari pengerjaan itu tadi di bawah itu ada bagian kesimpulan ya yang didapat dari pembelajaran hari ini. Apa sih itu inverse tadi? Apa itu inverse? Kebalikan. Lawan. Apa? Kebalikan atau lawan. Oh, kebalikan atau lawan. Lalu inverse matrix itu apa? Coba dibaca Mbak Mas Fauzan, Ibu pengen dengar suaranya Mas Fauzan. Coba dibaca Mas Fauzan. Inverse matrix itu apa? Apakah inverse matriks itu inverse matrix A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A, dan apabila dikalikan antara matriks A dengan kebalikannya akan menghasilkan matriks identitas. Inverse
Matriks A dinotasikan dengan A pangkat min 1. Dibacanya apa itu ya, Mas? Ya. A in. Bukan. A. Untuk rumusnya, inverse ordo 2 kali 2 itu apa? Ordo 2 kali 2 itu yang awalnya yang A. A ya alfa. Iya kan? Iya, Nah, gimana? itu. Ya, Nah, itu. itu A yang A pangkat min 1, terus habis itu 1 per determinan A ya. Apa ya? Terus? Terus habis itu yang itu yang terus loh, yang ada yang A ya. Ya, yang ditukar ya. Ya, nah, ya itu. Betul ya, yang disampaikan Mas Fauzan bahwa inverse matrik untuk ordo 2 kali 2 dengan matriks A, misalkan A, B, C, D, maka untuk menentukan inverse-nya adalah 1 per determinan A. Tadi rumus determinan apa ya? Apa ya, Mas Nathan? Apa? Apa, Mas Inas? Kayak mau AD menjawab. kali AD plus BC. Plus, apa ya Mas Nathan? Ada yang mau mengkonfirmasi plus atau ada yang punya jawaban lain? Bener, Plus, Bu. Bu. Masa benar? Harusnya apa? Bener. Apa Mbak Sevi? Ada min BC. Ada min BC Mas Inas. Coba dicek lagi bukunya ya. Ada min BC ya. Setelah itu dikalikan dengan ajoin-nya di mana D negatif B lalu negatif C dan A ya. Nah, sifat-sifatnya tadi sudah Ibu sampaikan bahwa misalkan ada matriks A dan matriks B berurut M kali M ya, di mana sama urutnya. Maka merupakan elemen bilangan N ya, natural asli, di mana determinannya misalkan ada determinan A, maka determinan dari A inverse ya sama, seperti itu penyimbolannya. Atau determinan dari A inverse maka sama dengan 1 per A. Ya, determinan dari A. Misalkan matriks A dan B berordo M kali M atau matriks persegi, jika A inverse adalah inverse matriks, maka jika A inverse diinverskan, maka menghasilkan A. Dan yang ketiga, misalkan matriks A dan B berordo M kali M, ya, maka determinan dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu untuk sifat-sifat inverse matriknya. Sebelum mengakhirinya, nanti setelah pembelajaran, Ibu share untuk link evaluasi. Ya, nanti Ibu share di WA. Silakan dikerjakan. Maksimal pengiriman jam 5 sore. Ya, sebelum maghrib. Sudah dikirim. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembelajaran hari ini? Dari Tidak saya, ada, Bu. Bu. Ya, sudah dapat apa ya hari ini? Tanya Bu. Materi. Hah? Dapat apa hari ini? Ilmu. Ilmu, ya ilmu apa? Dapat Ilmu apa? matriks. Ilmu inverse. Inverse. Inverse matrik. Lalu apa lagi? Dapat Ilmu pramuka. link evaluasi juga, Bu. Oh, dapat link evaluasi ini memang wajib dikerjakan. Ya, ini nanti dikerjakan selesai jam 5. Bukan dapat link, ini memang wajib ya sebagai untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi hari ini. Begitu ya. Nah, untuk minggu depan nanti materinya adalah pertemuan selanjutnya tentang inverse matrik ordo 3x3. Tadi kan baru 2x2. Nanti ada 3x3 dan seterusnya. Mungkin bisa baca-baca dulu atau bagaimana. Begitu ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu Zahra mau Bu, tanya. saya izin bertanya, Bu. Gimana, Zahra? Apa?
Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ini Bu mau izin tanya, kalau misalkan matriks itu kan ternyata bisa dimanfaatkan buat tadi ya kayak penjual gitu, terus buat kode-kode kayak kirim kode rahasia. Nah selain itu bisa dimanfaatkan buat apa lagi Bu sing yang kiranya tuh melekat sama keseharian kita Bu. Terima kasih. Melekat keseharian, inverse. Mungkin dalam penyelesaian contoh ya, mungkin kalau SPLDV itu kan ada yang SPLDV yang panjang, gitu ya. Mungkin nanti kalau ketemu di tahap jenjang selanjutnya, nah nanti penyelesaiannya itu bisa menggunakan matriks. Nah selain itu tadi kan bisa menggunakan determinan. Nah misalkan menyelesaikan untuk menentukan nilai X dan nilai Y. Itu contohnya seperti itu. Memang kayaknya kalau dipikir kok jadinya malah tambah susah kita menggunakan inverse atau matriks gitu ya dalam menyelesaikannya. Tapi ketika ada suatu permasalahan tertentu, misalkan mencari nilai X dan nilai Y, ya di situ misalkan mencari, harga apa, misalkan barang yang pertama, harga barang yang kedua, harga barang yang ketiga, itu bisa juga menggunakan inverse matrix. Itu salah satunya, misalkan seperti itu. Jadi nanti ada beberapa materi yang perlu dipahami untuk menyelesaikannya. Gimana Mbak Zahra? Atau Mbak Zahra nemu di mana untuk pemanfaatan matriks? Atau pernah baca? Kalau selama saya belajar sih, cuma itu sih Bu paling yang SPLDV gitu sama SPLTV. Ini yang pemanfaatan kode aja baru ini nemuin. Ya, ternyata ada kode-kode rahasia gitu ya untuk dalam agen rahasia, ternyata itu salah satunya pemanfaatan menggunakan matriks. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tadi pesannya Ibu belum baca ya, mohon maaf Mbak Zahra. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sebelum mengakhirinya, kita berdoa dulu. Ini ketua kelasnya kemana ya? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mas Nathan dipimpin doa. Ya, untuk semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Ya, sehat-sehat selalu. Tetap semangat dalam belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan live dari grup ini. Terima kasih anak-anak ya.